Selama ini Amerika Serikat menolak modernisasi armada F-16 Turki serta pembelian model baru F-16 Blok 70 karena pembatasan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA. Alasan utama pembatasan hingga saat ini adalah karena Turki melanggar wilayah udara Yunani dengan menggunakan senjata buatan Amerika Serikat, termasuk sebelumnya pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 dari Rusia. Dalam versi baru NDAA yang mencakup anggaran pertahanan Amerika Serikat untuk tahun 2023, pasal-pasal yang ditetapkan oleh DPR Amerika untuk membatasi pembelian F-16 oleh Turki telah dihapus. Dengan demikian, kemungkinan penjualan F-16 ke Turki akan terbuka kembali. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi perolehan jet tempur baru Blok 70 Viper, tetapi juga modernisasi F-16 Fighting Falcon lama Turki. Turki diketahui ingin membeli 40 pesawat tempur F-16 Blok 70 baru, serta upgrade setidaknya 79 unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon lamanya. Meskipun larangan dicabut, perlawanan dari beberapa anggota Kongres atas penjualan senjata ke Turki diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Senator New Jersey dari Demokrat Bob Menendez telah berulang kali menyatakan bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menahan kemungkinan penjualan F-16 ke Turki. Menurut media Turki, Menendez anti-Turki dan sangat dekat dengan lobi Yunani di Amerika Serikat. Ankara tidak senang dengan sikap Washington dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak versi NDAA sebelumnya memberlakukan pembatasan terhadap Turki. Sampai-sampai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam mitranya dari Washington bahwa pesawat tidak hanya dapat dibeli dari Amerika Serikat saja, yang mengisyaratkan bahwa Turki siap beralih ke Inggris, Prancis, ataupun ke Rusia. Erdogan dalam sebuah kesempatan mengatakan Amerika Serikat tidak sendirian dalam menjual jet tempur. Inggris, Prancis, dan Rusia juga menjualnya dan dimungkinkan untuk mendapatkannya di tempat lain dan beberapa sudah mengirimkan sinyal kepada kami. Turki telah memulai modernisasi sebagian dari jet tempur F-16-nya. Radar AESA dalam negeri dikembangkan di negara itu yang akan diintegrasikan ke dalam F-16 selain drone serang baru buatannya. Ketergantungan pertahanan dan industri militer Turki pada pabrikan barat, baik Eropa maupun Amerika Serikat, secara bertahap mulai menurun tajam. Saat ini Turki memiliki padanan asli dari hampir setiap proyek militernya, seperti pembuatan jet tempur generasi 5, termasuk mesin pesawat dan helikopter, juga rudal jelajah secara mandiri. Sementara penghapusan ketentuan restriktif di NDAA membuka pintu bagi Washington untuk memulihkan pasar yang hilang dalam beberapa tahun terakhir terhadap Turki. Seorang diplomat senior Turki membantah tuduhan yang mengatakan penjualan jet F-16 Amerika Serikat ke Turki jadi subjek tawar-menawar untuk penandatanganan kesepakatan yang membuka jalan bagi Swedia dan Finlandia untuk masuk ke NATO. Penjualan jet tempur F-16 Amerika ke Ankara dan perluasan NATO adalah dua masalah terpisah dan klaim itu tidak berdasar, kata diplomat itu. Sebuah memorandum trilateral yang ditandatangani pada Selasa untuk membuka jalan bagi NATO untuk secara resmi mengundang Swedia dan Finlandia bergabung ke dalam barisannya setelah pembicaraan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan para pemimpin kedua negara Nordik dan NATO di Madrid. Dengan penandatanganan memorandum tersebut, Finlandia dan Swedia berjanji akan mengatasi masalah terorisme Turki. Sebagai imbalannya, Turki mencabut keberatannya terhadap tawaran NATO negara-negara Baltik tersebut. Diplomat Turki mengatakan pemerintah Amerika telah mendukung penjualan jet tempur sejak awal dan tidak ada seorang pun di pemerintahan yang keberatan dengan penjualan ini. Penjualan jet dan modernisasi F-16 Turki sangat penting, tidak hanya untuk keamanan Turki, tetapi juga untuk kepentingan keamanan Amerika dan NATO. Diplomat Turki tersebut juga mengatakan Washington menyadarinya dan mereka yang menentang penjualan di Kongres Amerika pada akhirnya akan memberikan dukungan mereka di balik penjualan ini, yang menurut diplomat itu akan menguntungkan kepentingan Amerika sendiri. Saat ini industri militer Turki makin menunjukkan giginya setelah sukses mengembangkan sendiri radar AESA yang memiliki sejumlah kecanggihan. Turki akan memasang radar AESA pada 245 unit pesawat tempur F-16C dan D yang masih beroperasi dan drone tempur Akinci. Menurut informasi yang diberikan oleh portal pertahanan online Turki, radar F-16 AESA mulai dikirimkan pada akhir tahun ini. Saat ini jet tempur F-16 Blok 30 Turki sedang dalam proses modernisasi struktural oleh Turkish Aerospace Industries. Ini untuk memperpanjang umur jet tempur F-16 Blok 30S dari 8.000 jam menjadi 12.000 jam. Dengan proyek Ozgur Turki saat ini, F-16 Blok 30 akan menjalani upgrade avionik termasuk penggantian radar AESA.
Fungsi dan kemampuan radar AESA signifikan meningkatkan fungsionalitas jet tempur F-16 Turki. Radar baru ini mampu mendeteksi target dari jarak jauh, melacak target yang dicegat, serta beberapa target. Radar juga memantau kondisi cuaca, mendeteksi target, dan membantu pilot selama pertempuran udara. Radar F-16 AESA Turki akan mengukur jarak dari darat ke jet tempur atau ke target, sehingga mungkin membantu pasukan darat atau pertahanan udara Turki. Radar AESA akan mendeteksi dan melacak target di atas tanah yang bergerak, menentukan ketinggian, memiliki pita SAR terintegrasi, sistem navigasi, peta darat, dan akan dapat mencari laut. Dikutip dari laman Bulgarian Military, radar AESA dapat berpartisipasi dalam misi udara ke udara dan udara ke darat, dan menjadikannya multifungsi. Aselsan mengatakan akan mengintegrasikan perangkat lunak pengenalan target lokal.